Baik, kepada Pak Rizal Ghazali, kami persilakan. Baik, Mbak Wahda, selaku moderator ya izin saya mau sharing ya, kurang lebih tadi durasinya 30 menitan sampai 45 menit. Mudah-mudahan sharingnya tidak membosankan ya. Jadi apa yang akan saya sharing di sini banyak ke hal-hal yang sifatnya praktikal gitu ya. Jadi memang memang biasanya pada saat kita kuliah gitu ya, kan yang ditanamkan oleh Bapak Ibu dosen adalah fundamental berpikir gitu ya, bagaimana kita bisa berpikir secara kritikal, punya konsepnya, punya frameworknya. Tapi ketika dicemplungin ke industri, biasanya menjadi modenya mode survival biasanya Mbak Wahda ya. Mode survival tuh ya udah kamu dikasih kerjaan, kasih target gimana caranya kamu tercapai. Bisa jadi caranya nabrak semua teori, kakak-kakak di sini menjalankannya dengan konsep yang telah diajarkan oleh Bapak Ibu dosen gitu ya di kampusnya, itu lebih keren lagi, biasanya outputnya akan lebih maksimal. Eh Mungkin ini ya, saya mau sedikit highlight ya, tadi sudah disampaikan oleh MC dan juga moderator. Jadi saya ini apa tadi istilahnya tell you blood gitu ya, tell you tizen. Ya, saya ini mungkin sedikit ralat ya, bukan 2018, mohon maaf nih, saya tell you-nya itu 2008 sampai 2012. Kalau 2018 2012 kayaknya saya time traveler ya. Jadi malah mundur gitu ke tahun 2012. Jadi saya sebenarnya dari 2008 sampai 2012, kemudian lanjut ke ITB, sempat nyicip ya menjadi HR generalis gitu ya, tapi kayaknya memang passionnya bukan di situ gitu. Passion saya di marketing. Jadi alhamdulillah lurus gitu ya, mulai dari dulu pendidikan SMA saya ambil IPS karena punya ketertarikan di bidang manajemen. Kemudian S1 ya related ya manajemen bisnis, S2-nya juga related juga bisnis strategi, brand and marketing communication, lalu kerja gitu ya. Jadi lurus gitu ya. Mudah-mudahan ini bisa jadi apa mungkin uh, sharing ya ke teman-teman gitu. Kita bisa kok menjalankan peran sesuai dengan yang kita harapkan tuh, insya Allah bisa gitu ya. Nanti diberikan jalannya. Nah, jadi selamat datang ya di Telkom Regional 3. Jadi Telkom nih kayaknya 1 tahun, mungkin bukan 1 tahun ya, 2 tahun terakhir itu kita mencoba untuk terus beradaptasi ya dengan perubahan. Eh, Rekan-rekan, kakak-kakak tahu ya bahwa industri telco ataupun ICT ini sangat sangat fluid banget gitu ya, sangat dinamis. Telkom yang biasanya kalau labelnya BUMN dianggapnya itu tidak bisa bergerak secara cepat gitu ya. Eh, tidak tidak seperti itu ya. BUMN yang sangat concern, yang mereka punya tim transformasi biasanya itu terus terus menyesuaikan diri. Bahkan Telkom ini kita 2 tahun terakhir sudah ada perubahan organisasi besar, mungkin sekitar tiga kali kesempatan ya dalam 2 tahun terakhir. Tahun depan kita ada transformasi lagi. Jadi seperti itu ya dinamika di industri. Makanya nanti peran saya sebenarnya itu sekarang gimana ya Mbak Wahda? Saya itu posisinya sekarang product marketing, iya, sales marketing support, iya. Jadi perannya itu menjadi multi peran gitu ya. Agak berbeda dengan zaman dulu. Kalau zaman dulu mungkin satu orang ngerjakan satu hal, sekarang banyak hal dikerjakan satu orang gitu. Jadi ini diharapkan nanti kakak-kakak bisa melakukan pekerjaan multi peran juga gitu ya. Areanya tadi sudah dipaparkan oleh Mbak Wahda. Saya coveragenya itu mulai dari Jawa Tengah, Jogja, Jawa Timur, Bali, Nusa Tenggara Barat, sampai Nusa Tenggara Timur gitu ya. Nah, beruntung ada teknologi, tapi saya nggak tahu ya ini beruntung atau tidak gitu. Karena ada teknologi, saya tidak perlu setiap hari keliling-keliling pulau gitu ya. Jadi cukup Zoom aja gitu, udah cukup gitu. Kurang lebih seperti itu. Nah, mungkin sebelum kita masuk ke detail hal-hal yang berkaitan dengan hal praktikal, saya mau memberikan sedikit gambaran gitu ya bahwa saat ini Telkom itu berdasarkan marketnya kita bagi menjadi dua. Kalau di apa di gambar bagian ini saya bedakan berdasarkan warnanya nih. Ada yang berwarna biru, ada yang berwarna merah. Kalau yang berwarna merah berarti Telkom menggarap segmen end user atau rumah tangga atau personal user. Sedangkan yang biru adalah market B2B gitu ya. Nah, Telkom sudah menyesuaikan bisnisnya gitu ya.
kita kalau yang urusan sama rumah tangga itu diserahkan ke teman-teman di Telkomsel. Agar apa? Agar teman-teman Telkomsel bisa fokus punya kapabilitas yang end-to-end, agar value yang diberikan kepada end user itu maksimal gitu ya. Jadi kita bicara kalau rumah tangga ya udah IndiHome adalah internet berbasis kabel untuk rumah tangga. Ada juga Telkomsel prepaid dan postpaid kartu prabayar atau pasca bayar itu untuk rumah tangga. Jadi mereka fokus gitu ya, fokus di rumah tangga. Nah, saya ada di mana? Saya ini di yang warna biru-biru tadi gitu ya, khususnya yang dilingkari berwarna hijau. Jadi kalau saat ini saya fokus di market SME. SME itu bahasa Londonya ini ya, apa? Bahasa Londonya dari UMKM. Jadi sebenarnya yang saya garap adalah UMKM. UMKM kan kalau kakak-kakak tahu kan biasanya dibagi berdasarkan jumlah tenaga kerjanya ataupun mungkin omset yang dihasilkan setiap kurun waktu tertentu. Nah, saya anggapnya itulah kita menggarap mereka yang baru merintis usaha sampai mereka ada di stage siap menjadi pengusaha yang kelasnya lebih tinggi lagi gitu ya. Sampai akhirnya nanti dia naik ke atas gitu ya kalau dari piramida. Nah, saya fokusnya di situ, di dua situ. Implikasi dari segmentasi ini adalah saya punya tanggung jawab bagaimana market ini bisa digarap secara optimal berdasarkan resource yang saya kelola gitu ya. Karena saya judulnya support, jadi apapun itu support yang saya kerjain gitu ya. Jadi cukup cukup banyak yang saya kerjakan, tapi kurang lebih hal yang saya kerjakan tuh paling gampang tuh PPTP gitu ya. People, Process, Tools, dan juga Product gitu. Itu empatnya saya kerjakan semua. Yang paling sulit di mana? Yang paling sulit adalah di people gitu ya. Jadi ini kayaknya di semua industri sama gitu. Eh, Kalau urusan produk, menurut saya ada mekanisme inkubasi bisnis 8 IC dan lain-lain sampai produknya ini relevan di market itu menurut saya stage-nya clear. Membuat tools digitalisasi itu clear gitu ya karena prosesnya tuh satu atau nol gitu ya, nol atau satu kayak angka biner. Tapi ketika kita related ke people itu menjadi hal yang menurut saya paling sulit gitu ya karena setiap individu itu punya karakter masing-masing gitu ya. Jadi mungkin dari 100% pekerjaan saya saat ini yang paling berat itu effortnya 70% mungkin di sisi people-nya gitu. Channelnya banyak, jadi channel yang saya garap ini tidak hanya digital, tapi juga yang konvensional juga saya kerjakan ya. Di Telkom itu, kalau di B2B, channel utamanya saat ini lebih banyak ke teman-teman namanya itu account manager. Nah, account manager ini kualifikasinya biasanya ya itu tadi biasanya teman-teman yang fresh graduate lulusan S1 gitu ya. Mereka punya passion di marketing dan senang membangun relasi dengan eksternal. Nah, itu biasanya mereka cocok tuh menjadi account manager. Nah, pekerjaan saya lebih banyak di situ sekarang gitu ya. Kemudian juga saya harus memaksimalkan nih digital marketing kalau di dunia B2B kayak gimana gitu ya. Nah, ini nanti saya sharing di slide-slide selanjutnya. Eh dari sisi ini ya, jumlah pelanggan gitu. Kalau rumah tangga pasti jumlahnya luar biasa sangat besar. Tapi ketika kita masuk ke B2B, jumlah pelanggannya ini semakin lama semakin kecil gitu ya. Atau kita sebutnya itu key account gitu ya. Ada account, ada key account. Nah, kalau key account berarti pelanggannya nggak banyak, cuma dikit, tapi uangnya banyak banget gitu ya. Dan dari sisi pengelolaan solusi atau produknya juga menjadi berbeda juga ya. Kalau di household ya udah gitu, satu produk dipakai oleh banyak banyak orang. Tapi ketika kita masuk ke B2B, berubah gitu ya. Semakin semakin spesifik pelanggan B2B-nya, maka solusinya akan semakin customized gitu ya. Itu sudah nature-nya seperti itu. Nah, kurang lebih kayak gitu ya. Ini akan menjadi limitasi pembahasan karena menurut saya kalau dibahas semua sangat banyak gitu ya. Jadi kita akan fokus ke yang saya lingkari berwarna hijau. Nah, ini areanya. Jadi areanya ini membentang dari Jawa Tengah sampai Nusra. Ada lagi istilahnya itu kalau saya kan handle-nya regional, di bawah regional tuh ada setingkat Witel. Witel itu mencangkupi beberapa kota kabupaten. Di bawah Witel ada lagi namanya Telkom daerah gitu ya. Nah, ini banyak gitu ya teman-teman kita yang juga lulusan dari TELU ya, Telutizen. Mereka tersebar nih mulai dari Witel Semarang sampai ke NTT Nusra gitu ya. Yang namanya mengabdi seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Ano, kita mengabdi untuk Telkom gitu ya, untuk Indonesia. Saya juga gitu ya, dari dulu di FMCG
swasta sekarang mengabdilah untuk negara gitu ya. Mudah-mudahan ada pahalanya gitu ya. Eh, oke, yang ini komposisinya udah berubah. Kalau zaman dulu saya masuk Telkom itu banyaknya bahkan baby boomers ya. 80% lah baby boomers saya masuk itu banyak roamingnya gitu ya. Sekarang di Telkom khususnya di Tirek 3 komposisinya sudah signifikan berubah, lebih banyak Gen Z-nya. Berarti di atas 90 harusnya mungkin satu generasi ya dengan kakak-kakak sekarang gitu ya. Jadi bahasannya itu udah bukan bahasan yang berat-berat. Biasanya kalau yang senior bahasnya politik. Sekarang kita bahasnya nakama ya, kita bahas One Piece gitu. One Piece, Demon Slayer segala macam. Jadinya kita ya fun-fun aja di kantor gitu ya, ngerjain sambil bahas anime gitu. Itu lingkungan kerja sekarang ya, menurut saya menyenangkan. Oke, lanjut. Portofolio produk. Nah, ini impact-nya ya, karena kita di B2B, maka kita harus menyesuaikan solusinya ada apa gitu ya. Kalau di retail, gampang. Retail itu intinya adalah layanan untuk entertainment dan juga lifestyle gitu ya. Ketika ke B2B, kita membreakdown produk menjadi lebih lebih apa ya? Lebih lengkap gitu ya. Ada solusi horizontal, ada solusi vertikal gitu ya. Kalau horizontal ya internet lah. Siapa yang nggak pakai internet itu secara gampangnya gitu ya, horizontal. Sedangkan vertikal, vertikal ini berarti solusi yang akan customize yang kita sesuaikan berdasarkan industrinya ya. Contohnya nih, di sekolah biasanya butuh apa? Ada learning management system. Di ruko biasanya apa? Biasanya ada POS kasir. Masuk ke hotel biasanya butuh apa sih yang paling membedakan? Biasanya butuh property management system dan seterusnya seterusnya. Gitu. Nah, karena kami atau saya ini perannya di regional, kita tidak sampai ke tahapan product development gitu ya. Kita hanya bisa memberikan feedback agar produknya diimprove. Oke, logo-logo yang mungkin cukup populer ya kalau kakak-kakak lihat di sini. Jadi kalau kita lihat ada logo Mocha, ada logo Microsoft gitu ya, ada logo apa lagi nih? Ada logo Starlink gitu ya. Jadi ada yang bilang, wah Telkom kemasukan Starlink, abis ini gimana? Enggak kok, kita Starlink itu malah kerjasama ya. Kita partnership dengan Starlink melalui anak perusahaan Telkom juga ya, agar kita bisa berkolaborasi gitu ya. Jadi ya, saat ini memang eranya bukan era kompetisi, lebih baik kita kolaborasi untuk membangunnya. Nah, tadi Pak Anu sudah challenge kakak-kakak ya. Kalau nggak ada yang tanya, saya tanya gitu. Oke, ada yang bisa membedakan nggak kira-kira perbedaan antara tradisional marketing dibanding dengan digital marketing atau sebaliknya? Apa bedanya digital marketing dan apa bedanya tradisional marketing? Mana yang lebih baik gitu ya? Apakah seluruhnya digital atau seluruhnya tradisional? Saya boleh dong mau dengar mungkin tiga orang deh. Ada yang bisa ini apa mungkin mic on dari rekan-rekan kakak-kakak atau saya tembak gitu ya. Monggo, ini Ayo, katanya dari mari Mas apa? Mbak. Siap. Katanya ada hadiah 1 juta rupiah ya Mbak Wahda ya. Monggo silakan. Monggo, Gampang, Pak gampang Anu banget. gimana Kata Pak Anu? iya, siap. Ayo Mas Atau Mbak, mungkin Pak nggak perlu Rizal boleh ditembak nggak ya. apa-apa? Ayo, raise hand dulu aja, raise hand. Kalau nggak ada raise hand, kita hitung sampai 5, Baru kita ditembak. kita tembak, ya, oke? Siap Siap. tembak. Oke, ayo, peserta mau raise hand atau mau ditembak? Monggo yang mau ini langsung raise hand atau on mic. Mungkin yang udah ngambil matkul Dikmar ya. Nah, Ayo, angkatan angkatan 23 nih. Oke, saya angkatan tembak. 23 nih, 23. Oke, pertama tembakan saya dari saya ya, Bu Wahda ya. Saya Boleh Pak mau Anu. saya mau angkatan ini nih, 23 nih. 23 saya mau nembak siapa ya? Yang on cam angkatan 23 banyak yang off cam ini ya. Ini deh Kahima terpilih Caca. Oke, ini Kahima kita yang baru Pak Rizal. Ayo Oh, Caca, oke. Caca, ayo Caca. Monggo kakak.
Caca, kata kunci nggak apa-apa, nggak harus menjelaskan. Kata kunci. Wih, ayo biar teman-teman tahu nih Kahima yang baru. Kapan lagi ya kan? Kita kasih panggung spot. Wih, deh. Caca, ayo Caca. Mana Caca? Yuk, Mbak Caca, mangga. Pasti, waduh, nopo aku. Ayo Caca. Ini Maisa Ayu ya, bukan ya? Amanda N. Cassandra ya. Mana Caca? Caca AFK. Wakahimanya deh. Gusnara. Ayo mana Gusnara? Oke, nggak ada ya. Saya tembak lagi deh. Anggun. Ayo Gun. Jawab Gun. Angkatan 23 nih. Ayo Anggun. Monggo on mic. Kita suka nembak-nembak gitu, Pak Rizal. Ini atau Iya, pada, oh ini ada on mic ya. Siapa nih, Oke, Anggun ya? Oh ya, Anggun. moga-moga Kakak Anggun ya. em, oh itu ada yang jawab Pak. Anggun dulu. Udah on mic duluan. Abis Anggun baru Raffi ya. Sebentar, sebelumnya terkait apa ya? Lu komedi. Ini loh, bahas tradisional marketing sama digital marketing menurut kamu gimana? Mana yang lebih bagus gitu. Oh, oke. Menurut saya ya Pak Rizal, dari tradisional marketing dan digital marketing yang pasti lebih maju yang digital marketing karena secara cakupannya juga lebih luas kan karena bisa menjangkau daerah-daerah yang tidak bisa dijangkau oleh tradisional marketing karena tradisional marketing kan sifatnya em, ini ya lebih ke bisa dibilang kuan kuantit kuali maksudnya lebih mengutamakan kualitasnya sedangkan kalau digital marketing bisa kualitas juga bisa secara kuantitas jadi bisa secara menyebar seperti itu Pak Rizal. Terima kasih Pak. Oke, Satu lagi, terima kasih Kak Anggun. satu lagi Ada lagi? tadi satu lagi siapa tadi yang raise hand? Tadi sebelum Mas Jose. Tadi siapa ya yang Jadi raise hand ya? Raffi, Pak Ano, nakama, Raffi. nakama. Oh DP-nya ya, oke. Luffy nih. Raffi, oke nakama. Ayo, monggo Mas Raffi. Mohon izin, selamat pagi. Mohon izin Pak dan Pak Rizal dan dosen-dosen. Ini kamera saya lagi bermasalah. Oke, Jadi monggo gimana? menurut saya untuk tradisional dan digital marketing, sepemahaman saya, hmm, keduanya bagus dan selama ini saya juga pernah menggunakan kedua itu. Jadi kan gampangnya menurut saya itu kan tradisional marketing itu kan seperti face to face gitu ya Pak. Mohon koreksi kalau salah Bapak. Dan kalau yang digital marketing itu kan melalui akun media sosial, ads dan lain sebagainya. Nah itu banyak juga bagusnya di digital marketing karena engagementnya lebih banyak dan juga menjangkau view yang lebih banyak. Namun kadang itu di tradisional marketing itu kadang kita lebih mendapatkan misal kita sedang membuat event dan kita lebih dapatnya biasanya lebih banyak ke tradisional marketing Bapak. Menurut saya sih seperti itu. Jadi untuk kalau dibilang lebih baik mana masih masih untuk skala peserta ya Bapak. Mungkin bisa dikoreksi saya masih di tradisional marketing. Cuman kalau digital marketing memang bagus untuk menaikkan brand kita gitu. Mohon izin, terima kasih Bapak. Mohon dikoreksi. Oke, terima kasih Raffi Lutfi ya. Oke, ini kayak tadi ada satu lagi Raisian boleh ya Pak Ano ya, dari Yosel Farel. Ya, monggo. Yosel Farel. Iya, Pak ya, mohon izin. Mungkin saya izin menambahkan aja ya Pak. Menurut saya perbedaan tradisional marketing dengan digital marketing itu mungkin dari medianya ya. Jadi tradisional marketing itu biasanya dari TV, terus di situ ada koran, ada radio sama
itu mungkin apa ya, browser ya, kalau yang kotak itu atau gimana. Sedangkan yang digital marketing itu bisa dari media sosial, website, dan lain-lain. Nah, menurut saya targetnya tradisional marketing ini terlalu umum, Pak. Jadi tidak spesifik. Nah, sedangkan kalau di digital marketing dia bisa dispesifikkan. Misalnya mau ditujukan untuk ke Gen Z. Jadi bisa lewat TikTok, bisa lewat IG. Kalau tradisional kan koran ya. Jadi kayak nggak semua Gen Z baca koran. Jadi perbedaannya di situ. Lalu yang kedua dari segi biaya. Nah, biaya tradisional marketing cenderung lebih tinggi. Misalnya membuat iklan di TV atau di koran pasti butuh biaya yang lebih besar. Sedangkan digital marketing biayanya sangat murah dan fleksibel banget. Jadi kita tinggal buat lewat Canva, terus di IG atau TikTok, udah. Jadi ya mungkin itu aja Pak ya yang bisa saya tambahkan. Oke, siap. Terima kasih. Ini masih ada Reski Amalia Hartawan. Mungkin sesi berikutnya nggak apa ya? Kita sambil lanjut dulu. Nah, eh, semua semua pendapatnya menurut saya itu sangat menarik ya gitu. Dan ini bukan kalau saya memberikan feedback juga itu bukan sebuah bukan semua hal yang mutlak gitu ya. Jadi dinamika memang marketing itu sangat dinamis gitu ya. Apa yang terjadi hari ini mungkin akan tidak menjadi relevan ketika sudah ganti hari esok gitu ya. Itu marketing saat ini gitu. Dan jawabannya mana yang lebih baik gitu ya, apakah all digital atau all tradisional? Dari pengalaman saya dan beberapa rekan saya ya, expertise di industri lain, jawabannya adalah tergantung gitu ya. Jadi tergantung beberapa hal, biasanya kita akan melihat pertama target audiensnya dulu gitu ya. Kita harus paham dulu target audiensnya. Kita biasanya membuat semacam user persona gitu ya, user persona dari target market kita tuh kayak gimana gitu ya. Dari situ kita akan bisa tahu perilaku pelanggan kayak gimana, media apa saja yang mereka akses gitu ya. Baru bisa kita jabarkan, oh kayaknya porsinya ini lebih banyak ke tradisional, nanti bisa dibantu oleh digital marketing atau ya sebaliknya gitu ya. Jadi tergantung tergantung target audience dan dari nature si produknya itu sendiri gitu ya. Ya, karena ini dari jurusan digital business gitu ya, kayaknya cukup banyak juga mendalami solusi-solusi yang berbasis digital gitu. Biasanya kalau produknya memang secara native dia adalah pure digital, implementasi di digital marketing biasanya lebih lebih mudah atau lebih cepat gitu ya. Walaupun sekarang teman-teman juga tahu ya, cukup banyak startup bisnis atau yang mereka berawal dari digital pure, malah sekarang menjadi buka toko offline ya. Contohnya apa gitu, banyak kan gitu. Kalau mungkin sekarang yang sudah mulai masuk ke skala industri yang sangat besar itu Xiaomi. Xiaomi kayaknya dulu dia memangkas cukup banyak beban produksi atau pemasaran murni dari digital, sekarang malah buka toko gitu ya. Jadi ini kebalik-balik sebetulnya. Jadi jawabannya adalah tergantung gitu. Tergantung dari target audiensnya, tergantung dari nature si produknya gitu. Menurut saya ya, saya juga masih terus belajar karena marketing itu dinamis sekali. Bisa jadi nanti berubah lagi trennya. Oke, kurang lebih seperti itu pendapatnya. Lalu biasanya gitu ya. Eh, ini ada dua, dua konsep. Kalau di sebelah kiri ini adalah proses pengambilan keputusan. Kalau di buku marketing itu biasanya Kotler ya. Kayak masih pakai Kotler ya. Udah edisi berapa sekarang Kotler gitu ya. Kayaknya udah belasan kalau nggak salah. Konsep dasarnya dari purchase funnel itu AIDA. AIDA itu staging dari gambaran sederhananya dari dia nggak tahu kita pengaruhi akhirnya dia menjadi tahu. Kalau sudah tahu kita mencoba untuk membuat dia tertarik dengan produk kita. Kalau sudah tertarik, kita pancing lagi agar dia mau bertransaksi menggunakan layanan kita. Kalau sudah punya layanan kita, kita retensi selama-lamanya kalau bisa. Walaupun pada akhirnya pasti akan ada waktu dia sudah tidak bersama kita. Intinya gitu ya, purchase funnel gitu ya. Secara konsep besar seperti itu, ini berlaku di yang pure digital ataupun yang tradisional. Ini masih sangat relevan. Ini kalau kita berbicara dengan berkaitan dengan sales gitu ya, purchase funnel. Nah, kalau yang sebelah kanan ini teorinya dari Keller's Brand Equity Model atau CBBE ya, Customer Based Brand Equity gitu ya. Intinya ya tadi produk kita itu jangan sampai dianggap sebagai sebuah solusi yang
komoditas gitu ya, kayak beras, beras curah itu kan kita nggak tahu brandnya apa, yang nggak tahu ya harganya murah. Nah, kita harapkan produk kita itu ada di piramida paling atas resonans gitu. Nah, kedua teori ini, kalau zaman saya dulu pendidikan gitu ya, bagus sih secara konsep, bagus framework untuk mendapatkan sebuah pernyataan produk kita ini sudah dikenal atau belum gitu ya. Biasanya ada metode ilmiah atau akademik pakai survei gitu ya. Kalau survei dulu sangat analog ya, Pak Ano ya, kayak zaman 2010 tuh saya bikin skripsi beneran cetak kuesioner, saya fotokopi, saya tunggu di depan pintu Indomaret. Saya masih masih ingat ya. Saya dulu nyebar kuesioner itu di daerah Coblong, Dago ya, Dago di Bandung Utara. Nyebar kuesioner tuh satu-satu, kasih pensil, bapaknya isi gitu. Nanti saya kasih souvenir. Itu sangat takes time ya. Untuk proses pembelajaran, oke gitu ya, kita nyebar kuesioner, nanti kita membuat apa model statistika sampai akhir nanti membuat sebuah kesimpulan, ternyata perilaku pelanggan kayak gini. Itu untuk proses pendidikan, oke. Tapi ketika kita masuk ke dunia kerja, hal itu menjadi proses yang kompleks gitu ya. Waktunya itu kita nggak banyak. Semakin lama kita membuat proses keputusan, biasanya pelanggan atau kompetitor sudah bergerak lebih jauh lagi gitu ya. Jadi kita harus menggunakan cara-cara terbaru gitu ya agar kita bisa bekerja secara lebih efisien dan lebih cepat. Gitu. Nah, contohnya ini 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 terapannya kami ya di Regional 3. Jadi kita itu tidak meninggalkan tradisional dan tidak sepenuhnya menggunakan digital. Kita sebutnya itu mengoptimalkan integrated marketing communication dan juga mengoptimalkan kanal-kanal penjualan gitu ya, atau yang kita sebut dengan omni channel marketing gitu, omni channel strategi. Ini gambarannya. Gambarannya tadi pertama kita harus tahu dulu nih, harus tahu dulu target audiensnya. Kebetulan karena di SME ini target marketnya adalah small medium enterprise, kita biasanya sudah ada semacam mapping key account gitu ya. Mana akun-akun yang memang sudah terlihat besar dengan Telkom dan mana yang belum menjadi pelanggannya Telkom gitu ya. Bisa menggunakan pendekatan komunitas juga. Eh, kita mapping jadi dua, mana yang dia sudah cukup besar dan mana yang benar-benar baru baru kelasnya itu small business. Pendekatannya itu akan berbeda gitu ya. Kalau misalnya kita sudah bisa membedakan target audiensnya, biasanya kita akan membedah karakter dari si audiensnya ini. Biasanya profil dari decision maker-nya kayak gimana gitu ya. Let's say gitu. Kalau bisnis owner-nya biasanya rata-rata mereka itu lebih banyak update di LinkedIn gitu ya. Maka strategi komunikasinya salah satunya kalau digitalnya kita akan memaksimalkan di kanal-kanal media komunikasi yang ada di LinkedIn gitu ya. Bahkan tidak hanya di digital gitu ya, kita melakukan pendekatan melalui komunitasnya yang biasanya ada di sana. Contohnya HIPMI gitu ya, HIPMI BPC Surabaya gitu ya. Kemudian asosiasi-asosiasi yang relevan. Bisa Apindo, Aprindo gitu ya, bisa APJI, ada lagi TDA, ada JCI, ada lagi apa yang terkenal ya? Ada Jobhan, ada Minutes of Manager gitu ya, dan seterusnya dan sebagainya. Masuk ke kelas yang lebih besar lagi, biasanya kita sudah mulai masuk ke asosiasi profesional. Contohnya ini PHRI gitu ya, Persatuan Hotel Indonesia, ada Perbarindo, mulai masuk ke badan usaha milik daerah dan sebagainya. Itu. Jadi kita harus pahami dulu target audiensnya. Dari dari kita memahami target audiensnya, biasanya kita akan melakukan eh, pemetaan solusi gitu ya. Dari hasil diskusi dengan komunitas, kita biasanya akan memappingkan kira-kira mereka punya penyakit apa gitu ya. Penyakitnya biasanya kita lihat dari bisnis prosesnya dia, atau kita bikin semacam bisnis model canvas gitu ya. Jadi bisnis model canvas, membuat bisnis model canvas, kita akan mencoba memetakan, oh perusahaan ini penyakitnya ada di mana nih? Mungkin dia ada penyakitnya itu di bidang sistem informasi perhotelan. Mereka layanannya itu sering down karena menggunakan vendor A, B, C gitu ya. Nah, ini Telkom masuk untuk memberikan solusi. Kurang lebih gitu. Jadi audiens sudah paham, kalau sudah paham kita mappingkan dengan solusi. Nah, kalau misalnya sudah tahu nih, oh
karakternya kayak gini, baru kita mainkan customer journey-nya. Kita padankan mana yang kita bisa pengaruhi lebih banyak secara offline dan kapan kita bisa mempengaruhi secara ya. Jadi ini sebuah pemadanan. Kalau praktiknya eh, sangat dinamis ya, jadi tidak mutlak. Biasanya kita akan melakukan evaluasi strategi satu, oh ternyata tidak efektif nih, kita akan melakukan istilahnya itu improvement gitu ya. Oke, kita akan improvement, mana yang sudah efektif kita level up, kalau tidak efektif kita drop down kayak gitu gitu ya. Dan ini mempengaruhi satu sama lain. Dan kita juga mengorkestrasi kanal-kanal penjualan kita macam-macam ya. Jadi kalau di B2B itu ada offline, ada online. Kalau offline itu banyak gitu ya. Ada account manager, ada sales assistant, ada account representative gitu ya. Dan jumlahnya itu terakhir sampai 1.000 orang gitu ya. Jadi kami di sales marketing itu mengelola kurang lebih sekitar 1.000 tenaga sales force gitu ya. Atau tenaga yang melakukan pendampingan ke pelanggan. Selain offline tadi, kita ada kanal-kanal online gitu ya. Kalau kanal penjualan biasanya kita membuat semacam microsite atau landing page gitu ya. Dan biasanya medianya kita optimalkan dari media sosial gitu. Oke, eh, eh, nah ini mungkin sebagai gambaran saya. Saya tidak akan detail di sini. Jadi ternyata kanal penjualan offline pun bisa kita evaluasi gitu ya. Kalau dulu mungkin kanal penjualan offline evaluasinya kayak gimana? Biasanya dulu itu langsung ke funnel paling bawah gitu ya. Kamu hari ini transaksi berapa? 10. Oh ya, besok naik ya jadi 15. Zaman dulu gitu ya. Dan menurut saya tidak bijak kalau misalnya seorang supervisor ataupun manajer dia hanya melihat outputnya saja gitu ya. Menurut saya itu tidak wise gitu ya. Padahal setiap tenaga sales yang sedang berjuang berikhtiar di lapangan, mereka tuh kendalanya variabelnya banyak gitu ya. Jadi kalau saat ini kita mengembangkan sebuah model evaluasi sales funnel offline gitu ya. Kalau di Telkom kurang lebih gambarin kayak gini. Jadi kita biasanya akan membuat semacam sales funnel. Funnel akhir adalah deal atau win. Nah, tapi kan kita harus melihat ya proses sebelumnya itu ngapain. Nah, kita ada prosesnya F0 sampai F4, mulai dari mendapatkan leads, opportunity, bidding, sampai negosiasi. Nah, ini yang kita gunakan dan ini sudah berbasis sistem informasi gitu ya. Udah cukup digital. Jadi offline tapi digital channelnya gitu ya atau metodenya digital. Ini nih menurut saya nanti kakak-kakak kalau sudah lulus dan akhirnya akan berkecimpung di dunia yang related gitu ya, sales marketing. Ketika nanti modelnya mirip-mirip kayak yang saya lakukan di sini, ini pasti dilakukan gitu ya. Mengevaluasi kinerja sales siapa gitu. Ini pasti akan dilakukan. Bisa jadi akan menemukan cara-cara yang ketinggalan, tapi bisa jadi menemukan eh, cara-cara yang lebih bagus lagi dari Telkom gitu ya. Nah ini mudah-mudahan bisa menjadi gambaran gitu ya ketika nanti kecemplung ternyata handle-nya nggak cuma digital tapi offline juga gitu. Nah kalau offline gimana evaluasinya kurang lebih gambaran kayak gini. Funnelnya ini harusnya segitiganya ini ya sama sama kaki harusnya idealnya gitu. Jadi apa harusnya balance. Tapi kalau kayak gini berarti kan ada sakitnya nih. Kenapa di F3 bidding ini kok kelihatan gemuk? Harusnya kan dia sudah langsing nih karena dia corong gitu ya sampai sampai ke bawah gitu. Nah, ini berarti ada masalah di bidding. Kalau misalnya masalah di bidding, biasanya nih kita akan coba cari root cause-nya apa. Root cause-nya bisa jadi karena dari sisi bisnis prosesnya mungkin tidak bagus, bisa jadi produk research and development-nya ternyata produknya tidak laku di pasar, atau ternyata membutuhkan pendekatan bisnis request yang lebih spesial lagi. Gitu ya, ini salah satu tuh saja gitu. Nah, kalau di pure digital marketing dan digital channel kayak gimana gitu. Kalau di Telkom saat ini yang di market B2B kita bagi menjadi 4 pilar. Jadi ada pilar satu, pilar media sosial manajemen. Nah, pilar satu ini yang paling banyak dicari teman-teman magang kalau ke Telkom gitu ya. Mas, aku mau dong ngerjakan di pilar satu sosial manajemen gitu ya. Karena memang unit fungsi ini tuh yang paling sering jalan-jalan ya kalau di Telkom. Jadi banyak jalan-jalannya gitu ke lapangan, ketemu pelanggan. Kadang networking ya bisa ketemu Azrul Ananda, ketemu Dahlan Iskan gitu ya. Ketemu public figur. Jadi memang biasanya pilar satu yang paling jadi incarannya teman-teman magang gitu ya. Nggak cuma tell you, semua pemagang gitu. Biasanya ngejarnya di pilar satu. Terus ada lagi pilar dua ini brand activation management. Kurang lebih kita karena di B2B ya, kita harus
menstimulus komunitas bisnis gitu ya. Jadi harus bersinergi dengan pilar satu gitu. Itu di brand activation management. Kemudian pilar tiga ini lebih ke kegiatan sales tapi digital. Jadi yang tadi disampaikan oleh Mbak Wahda, bagaimana mengoptimalkan Meta Ads gitu ya, bagaimana mengoptimalkan Google Ads. Nah ini fungsinya ada di fungsi pilar tiga. Kemudian di pilar 4 ini adalah eh, jadi stakeholder di luar itu kan banyak ya. Salah satunya adalah media. Media ini tricky gitu ya. Media ini bisa menjadi hal yang membuat posisi kita sulit atau sebaliknya gitu ya. Jadi mereka kadang gitu ya melakukan pemberitaan yang mungkin pemberitaannya tadi membuat kita jelek atau bagus. Nah, ini perlu diorkestrasi juga, perlu kita gandeng juga. Nah, yang dikerjakan kalau di Telkom B2B untuk digital marketing ini ada 4 pilar tadi, itu pilar 1, 2, 3, 4. Kayak gimana aktivitasnya kurang lebih. Nah, jadi di gambarannya ya. Jadi untuk di social media management kita biasanya ada beberapa matriks gitu ya yang kita kita targetkan ke rekan-rekan. Ya, kurang lebih kayaknya ini sudah pasti di-sharing ya oleh Mbak Wahda gitu. Biasanya bagaimana kita mengoptimalkan kanal-kanal media komunikasi sosial media. Biasanya apa? Biasanya Instagram, TikTok, kemudian ada YouTube gitu ya. Mungkin industri tertentu ada yang dia heavy di LinkedIn ataupun di platform lain, contohnya seperti di Twitter gitu ya. Kemudian yang di tracking oleh kami gitu ya di manajemen biasanya nggak jauh-jauh ya berapa banyak impression yang didapat dalam periode waktu tertentu. Nggak cuma impression gitu, tapi juga engagement. Ini menurut saya penting gitu ya. Biasanya kan kalau dulu tolak ukurnya adalah followers. Menurut saya followers itu oke gitu ya, tapi tidak menjadi satu-satunya cara bagaimana kita mengukur keberhasilan dari sebuah kampanye gitu ya. Karena ternyata ya dengan perkembangan yang terakhir, kita tidak perlu membutuhkan followers yang banyak untuk menjangkau pelanggan atau audiens yang baru gitu ya. Gitu. Makanya kalau kami sih lihatnya multifaktor gitu ya. Oke, followers, tapi juga kita mau lihat impression dan terakhir bagaimana juga dengan engagementnya kayak gitu. Dan juga engagement rate-nya biasanya kan ada standarnya juga itu. Itu yang saat ini kita tekankan ke teman-teman. Nah, aktivitasnya contohnya kayak gimana? Jadi kalau di kami ya, social media management ini ya tadi biasanya ada teman-teman ya berperan sebagai tim produksi gitu ya. Tim produksi biasanya orang-orang yang jago desain gitu ya. Eh, dan tidak harus dari jurusan yang berkaitan. Biasanya kan oh kalau anak-anak produksi biasanya anak-anak DKV. Ya biasanya DKV, tapi ternyata enggak juga kok. Cukup banyak teman-teman yang unrelated eh, apa jurusannya unrelated ternyata capable juga banyak kok yang kayak gitu gitu ya bagi kalau dari digital bisnisnya Telyu menurut saya keren-keren ya kemarin tuh ada yang magang dari Telyu David ya kalau nggak salah David itu dia oke secara hard skill membuat kegiatan apa publikasi dokumentasi terus editing juga bagus gitu ya jadi kemarin kita memberikan kredit ke David gitu ya dia bisa menjalankan perannya dengan baik selama magang gitu ya. Nah, itu contohnya ya. Jadi tidak harus dari DKV. Teman-teman kalau memang sudah punya bakat di situ, menurut saya dalami saja ya, karena saat ini pasti sangat dibutuhkan gitu. Terus, nah teman-teman yang liput ke lapangan, nah ini yang paling paling seneng ya, mereka bisa ketemu dengan public figure gitu ya. Nah, biasanya yang ke lapangan ini mereka kita bantu bekali dengan kemampuan tadi ya, sesederhana seperti wawancara. Kalau misalnya wawancara, runtutan pertanyaannya kayak gimana, kayak gitu ya. Itu tuh basic gitu ya. Terus membuat copywriting, content writing gitu ya. Bahkan seperti manner ya, manner ketemu VIP seperti apa gitu. Ini kita lakukan gitu. Eh, ini contoh kegiatan yang kita lakukan di social media management. Kemudian untuk yang brand activation management, kalau brand activation management sih intinya bagaimana kita bisa menggandeng komunitas-komunitas yang relevan, ada targetnya gitu ya. Bagaimana teman-teman ini bisa menggandeng komunitas yang ada di daerah setempat. Contohnya nih, kalau data terakhir PHRI itu ya Persatuan Hotel, teman-teman ini sudah pendekatan sampai mana? Apakah sudah sampai eh, kita menyelenggarakan event bersama dalam gitu ya itu contohnya. Dan
secara nggak langsung sebetulnya nanti aktivitas ini akan mempengaruhi brand sentimennya dari Telkom gitu ya. Nah, ini hal yang menarik ya, brand sentimen. Jadi kalau brand sentimen dulu itu ya tadi pakai survei, ngumpul value, tergantung sampelnya mau ngambil berapa ratus, belum lagi margin of errornya berapa persen, nanti keluar hasil gitu ya. Itu 3 bulan, 4 bulan. 3 bulan di market menurut saya sudah ketinggalan gitu ya. Makanya eh, teman-teman di Telkom secara in-house membangun sebuah aplikasi yang kita bisa melakukan monitoring sentimen secara real time. Ada contohnya? Contoh, oh sorry, sorry. Ini contoh brand activation. Ini beberapa event terakhir ya. Kita event kolaborasi dengan Pemkot Malang, dengan Jawa Pos gitu ya, dengan Suara Surabaya, dengan Dinas Koperasi. Kalau Telkom lagi rame itu ini apa? Koperasi Desa Merah Putih gitu ya. Itu sangat menantang sekali ya, rekan-rekan kita diminta sampai belusukan ke pelosok gitu ya. Ada ada apa? Ada KDMP, ada MBGI pun kita diminta bantu ya untuk bisa membuat kegiatan MBG itu transparan dengan koneksi internet plus ada CCTV gitu ya. Itu kayaknya beberapa ikhtiar terakhir dari pemerintah agar bisa transparan. Telkom kemarin dilibatkan dan kita pun akhirnya punya tanggung jawab untuk bisa mengkomunikasikan mana-mana saja sih yang sudah implementasi dan berjalannya bagus gitu ya. Yang kemarin viral mungkin tahu ya di TikTok menu MBG hari ini kayak gitu. Itu menurut saya salah satu ikhtiar yang cukup baik gitu ya agar masyarakat tahu apa yang dilakukan oleh MBG kayak gitu gitulah. eh Lalu ini digital sales and leveraging ya intinya pada akhirnya kan yang kita lakukan itu adalah transaksi sales gitu ya. Nah, ini contoh reporting kita apakah sebuah campaign itu sudah cukup baik atau belum gitu ya. Metodenya sebenarnya ada banyak ya. Ada bagaimana kita membandingkan antar step funnel. Kemudian dari setiap step funnel ini dibandingkan dengan minggu lalu kah, dengan bulan lalu kah, atau dibandingkan dengan benchmark industrinya gitu ya. Ini model yang sederhana ya, yang sebelah kiri. Jadi sebelah kiri itu intinya, oke deh sampai dengan 2025, teman-teman itu sudah bisa menjangkau atau mendapatkan impression berapa banyak gitu ya. Ternyata sudah sampai 127 impression. Nah, dari impression ini turun nih, dari yang melihat berapa banyak yang dia itu tertarik untuk mengakses either itu landing page atau landing entah di mana, biasanya itu ke landing page. Ternyata sudah bisa terjadi konversi kurang lebih sekitar 3% nih dari apa kalau Oktober ya dari 10 juta menjadi trafficnya 3% 308.000. Apakah ini bagus atau enggak? Menurut saya masih ini jadi jelek ya karena pembandingnya September. Jadi kalau dibandingkan September itu konversinya 4%. Kalau Oktober 3% berarti ada penurunan nih. Oh, berarti ini ada sesuatu yang salah, bisa kita improve kayak gitu. Terus dari traffic turun ke leads. Nah, dari traffic ke leads ini angkanya better ya, menjadi lebih baik 0,6%, September tuh 0,3%. Berarti oke deh, berarti ada hal-hal yang best practice yang bisa kita improve lagi agar konversinya bisa jadi lebih baik. Kemudian turun lagi leads menjadi PS. PS ini bukan PlayStation ya. Jadi PS ini istilah di Telkom yang menandakan bahwa pelanggan itu sudah berlangganan Telkom, berlangganan layanan Telkom. Apakah bagus? Ternyata angkanya masih belum bagus. Di Oktober ini 26%, September kemarin 30%. Berarti ini ada penurunan nih. Berarti ada sesuatu yang salah di cara bagaimana kita mengemas program komunikasinya gitu ke end user. Nah, eh, biasanya ini sales funnel itu bisa bervariasi ya. Sales funnel itu tergantung dari industrinya, tergantung dari produknya. Paling gampang ya ini yang sebelah kiri ya, funnelnya itu biasanya berapa impression, berapa traffic, berapa leads. Biasanya cuma 3 itu aja. Cuman setiap industri itu akan beda-beda ya. Kalau Telkom biasanya ada tambahan apa istilah PS gitu ya. Jadi ternyata nggak berhenti di leads. Leads itu ternyata tidak bisa menjadi tolak ukur kalau dia pasti berlangganan layanan Telkom enggak gitu. Jadi kita nambah lagi satu funnel namanya PS. Mungkin kalau masuk ke industri FMCG akan beda lagi funnelnya. Mungkin ada penyesuaian. Masuk ke lembaga keuangan beda lagi gitu ya. Dan ini menurut saya akan menjadi hal yang perlu didalami oleh rekan-rekan nanti gitu ya, oleh kakak-kakak gitu ya. Funnel ini sangat penting untuk mengevaluasi dan setiap industri akan berbeda-beda. Gitu ya. Terus ini contoh kreatif banner. Ini juga sebenarnya bisa kita kaji. Cuman karena ini datanya masih fresh, jadi mungkin saya nggak akan mendetail ya. Kalau mau kasih contoh yang
terakhir itu zaman saya handle IndiHome. Jadi 2022 tuh saya masih handle IndiHome. Kita itu sampai sedetail yang seperti ini ya. Ini malah funnelnya lebih banyak lagi. Ada impression, traffic, leads, valid OTP, leads, agree, sudah pasang. Nggak berhenti di situ, kita akan membedah juga gitu ya. Dari leads, berapa yang berhasil mendapatkan OTP, belum OTP. Nah, saya nggak akan detail ke sana, tapi ini berikan gambaran evaluasi itu sangat penting sekali. Membuat program itu bagus, tapi mengevaluasi lebih penting lagi biar kita tidak sia-sia ya bikin program nggak dievaluasi kita nggak tahu efektif atau enggak cuman ya udahlah kata bapaknya ini bagus kok. Nah itu nggak boleh ya, kita tidak boleh membuat keputusan berdasarkan kata bapaknya atau subjektivitas, harus data driven. Nah karena teman-teman dari jurusan digital marketing, maka teman-teman dalam melakukan apapun itu harus data driven, wajib gitu ya. eh itu harus bisa. Nanti kayaknya sudah ada ya pembekalan dari apa eh, Mbak Wahda dan tim gitu ya, dan dari Pak Ano agar kakak-kakak ini dalam pengambilan keputusan itu harus data driven. Nggak boleh sampai subjektivitas, berbahaya menurut saya. Nanti sayang gitu ya fenomenanya terjadinya apa karena subjektif melakukan B akhirnya buang-buang anggaran jadinya tidak efektif kampanyenya. Kayak gitu. Ini gambaran saja bagaimana pada saat itu kita ikhtiar membedah sales funnel sedetail mungkin gitu ya, agar kita ketika improve-nya itu nggak salah. Nah, ini juga biasanya kalau kita evaluasi itu berdasarkan kanal komunikasinya juga gitu ya. Apakah itu contohnya di SEM atau kita main di Meta Ads gitu. Eh, Kalau dulu zaman IndiHome itu karena memang audiensnya sangat luas ya, jadi biasanya kita spending money-nya juga lumayan. Dulu itu saya sebulan untuk area Jawa Timur ya. Jawa Timur aja dulu bisa spending money 200 juta sebulan gitu ya. Hanya untuk iklan digital gitu. Eh Dulu itu bisa dibilang 70% uang tuh habis di search engine marketing. Kemudian sisanya itu di push ads-nya di Instagram gitu ya. Dulu seperti itu mainnya. Dan bahkan kita dulu keyword search-nya juga cukup beberapa kata kunci yang kita mainkan di search engine marketing. Dulu heavy banget risetnya. Bahkan kita ngambil kata kuncinya kompetitor gitu ya. Jadi kalau searching kata kunci kompetitor muncul di first page-nya IndiHome gitu kan. Itu seru sih. Ternyata tapi kompetitor juga melakukan hal yang sama ya. IndiHome Surabaya munculnya Bisnet gitu. Jadi seru dulu tuh zaman perang-perangan campaign sama kompetitor. Kalau sekarang di B2B nggak kayak gitu sih, lebih adem ayem lah. Kayaknya udah tahu kalau digital marketing iklan push ads itu lebih susah kalau B2B ya. Jadi kayaknya nggak saling serang gitu. Kita sama-sama cari aman. Nah itu contohnya kalau di mana di digital sales. Nah ini kayak yang udah masuk ke akhir. Yang terakhir itu di enterprise media activation. Ini mungkin eh, paling gampang itu istilahnya tuh public relation ya. Jadi kita melakukan kegiatan public relation, membangun relasi dengan media-media lokal ataupun mungkin yang top line gitu ya. Kalau di Jawa Timur biasanya ada Jawa Pos gitu ya, dan biasanya ada biro-biro media besar seperti detik.com dan lain-lain gitu. Ini kita ramu hubungannya agar kalau misalnya ada sesuatu terjadi dengan Telkom ataupun produknya B2B-nya Telkom, biasanya medianya kalau sudah dekat dengan kita, dia akan melakukan konfirmasi dulu atau klarifikasi dulu ke Telkom gitu ya. Ini ada isu ini, benar nggak nih Telkom melakukan itu? Nah, sesuai dengan etika jurnalistik gitu ya. Yang yang dipermasalahkan biasanya punya hak untuk jawab gitu ya. Jadi biasanya kita akan diberikan kesempatan memberikan hak jawab. Oh, ternyata eh, misalnya nih, paling gampang, kalau lagi di jalan ada kabel jatuh, biasanya yang langsung dimention atau disalahin Telkom gitu. Ini nih kabelnya Telkom, padahal nggak, operator telekomunikasi itu banyak ya sekarang gitu. Telkom itu bukan pemain satu-satunya, ada banyak, ada belasan bahkan puluhan pemain gitu ya. Tapi karena mungkin sudah top of mind dalam konteks yang tanda kutip, semua kabel adalah Telkom, padahal nggak gitu ya. Padahal ternyata punya punya kompetitor gitu ya. Kalau kita dekat sama media, jatuhnya tadi proses proses feedbacknya itu terjadi. Oh ini benar nggak Telkom melakukan ini? Nah, kita berikan jawaban. Nanti akan ada rilis ulang media gitu ya. Ini pentingnya dari enterprise media activation. Nah ini contohnya ya, dua
sorry, 1 tahun lalu lah kurang lebih gitu. eh, kita pernah ada masuk ke surat surat pelanggan gitu ya, surat komplain pelanggan, redaman fiber optik terlalu tinggi gitu ya. Akhirnya kita melakukan klarifikasi dan kunjungan ke lapangan. Kemudian dulu sempat rame SPBU Surabaya karena mesin EDC-nya bermasalah, yang karena koneksi Telkomnya bermasalah. Nah, itu kita kita melakukan pemberian feedback dan juga kompensasi. Itu contoh beberapa aktivitasnya. Nah, ini yang paling menarik ya menurut saya di kegiatan manajemen sentimen gitu ya. Kalau dulu sentimen itu susah diukur dan biasanya kita itu bergeraknya berdasarkan kebakaran gitu ya. Jadi udah kebakaran, akhirnya kita bawa ember, air, kita siram nih ke titik yang bahkan itu bukan sumbernya gitu ya. Itu zaman dulu, zaman kegiatan public relation belum ada tools sentimen analisis gitu ya. Jadi kebakarannya di mana, kita bawa ember, disiramnya ke titiknya juga yang mana gitu ya. Jadi tidak tepat sasaran. Nah, dengan tools yang dikembangkan in-house oleh kami gitu ya, jadi kami bisa mengidentifikasi ketika ada sebuah fenomena di media sosial viral gitu ya, kita akan melakukannya dengan kepala dingin. Kita akan melihat pola-pola yang terjadi. Nah, contohnya SNA ini gitu ya, SNA yang gambar sebelah kiri ini memperlihatkan eh, sebuah fenomena pada saat itu di tahun 2022. 2022 kakak-kakak udah kuliah belum ya? Kayak masih SMA ya kayaknya ya. Eh kayak masih SMA gitu ya. Jadi 2022 itu ada fenomena kabel optik Telkom dan yang lain putus di daerah mana dekat Batam sana gitu, katanya karena digigit ikan hiu gitu ya. Saya juga bingung kok bisa sampai keluar ada kata-kata ikan hiu gitu ya. Padahal fenomenanya karena yang lain lah, karena putus bawah laut. Nah, pada saat itu luar biasa di media sosial itu orang pada hate speech lah gitu ya, ada hate speech, ada yang bantu menjelaskan lah, tapi lebih banyak yang negatifnya. Nah, kita lihat dari SNA-nya itu tadi, sentimen analisis. Oh, ternyata nih dalam periode gangguan masal tersebut itu menciptakan bunga-bunga merah yang berkaitan satu sama lain gitu ya. Ini kita bisa bilang fenomena ini organik ya. Jadi murni karena keluhan pelanggan gitu ya. Nah, sebenarnya ada contoh gitu ya. eh Isunya tuh seperti diorkestrasi ya. Tiba-tiba ada isu Telkom A, B, C, bla bla bla. Kita lihat nih di waktu yang bersamaan tayang di media surat kabar, muncul buzzer dan polanya mereka berkaitan satu sama lain. Jadi yang mana titik-titik merah ini ternyata berhubungan nih, garisnya itu tebel, terhubung satu sama lain. Nah, ini membantu kita untuk mengidentifikasi, oh ternyata isunya ini sepertinya ada yang mengorkestrasi nih gitu ya. Nah, biasanya yang kami lakukan adalah tadi, kalau media kita akan meminta hak jawaban gitu ya. Kamu kok memberitakan kami kayak gini gitu ya. Dasar kamu apa? Terus boleh nggak kami kasih eh, apa surat jawaban atau hak hak jawab gitu ya. Itu kalau ke media. Tapi yang sekarang susah kan, pelaku penyebar informasi itu nggak cuma lembaga ya. Biasanya itu individu-individu. Nah, ini yang lebih susah gitu ya. Nah, kalau dalam koridornya Telkom, ketika ada yang eh, apa namanya, ada fenomena kayak gini, kita akan tanya dulu, oh kamu mengeluh lelet gitu ya. Kalau mengeluh lelet, coba boleh di-share nomor layanannya agar kami bantu identifikasi apa kendalanya. Kalau memang ternyata dia adalah pelanggan Telkom dan misalnya ada rasa kecewa, dia harusnya share nomor layanannya ya. Nomor layanan di-share, jadi kita bantu tracing, oh karena ini dan itu. Tapi ternyata nggak sedikit ketika kita tanya nomor layanannya, itu nggak dijawab gitu ya. Loh, kok nggak dijawab gitu. Terus atas dasar apa kamu kok bilang layanan Telkom jelek gitu ya. Nah, itu menarik ya. Ketika ada tools ini sangat membantu kita untuk melakukan engagement di media. Itu ya, itu beberapa hal yang kita lakukan saat ini. Dan bahkan kita bisa ngelihat ya, secara real time siapa yang lagi ngomongin Telkom nih. Terus dia dia itu negatif atau positif. Nah, itu membantu juga buat kita gitu ya. Oke, ini mungkin masuk ke beberapa sesi terakhir. Menurut saya ini sangat penting ya. Jadi belajar digital marketing harus bisa juga melakukan analisis data, wajib gitu ya. Dan ini sering menjadi meme ya. Meme-nya itu kita susah-susah kuliah belajar statistika pakai tools mungkin SPSS lah. Kemudian ada lagi bahkan belajar aljabar yang model matematikanya susah.
Nanti kalau udah kerja ujung-ujungnya pakai Microsoft Excel gitu ya. Tapi itu bukan meme sih, kayaknya beneran ya. Kayaknya beneran. Nanti kalau udah kerja itu ternyata pekerjaan kita sehari-hari itu lebih banyak di Excel. Atau mungkin evaluasinya itu ya pakai Google Lookup apa? Pakai Google gitu ya. Kurang lebih kayak gitu. Bener gitu ya. Kurang lebih nanti bisa jadi teman-teman ketika masuk ke dunia sales marketing, kolaboratif kolaboratif toolsnya itu nanti lebih banyak di ekosistemnya Microsoft kayaknya. Nah, ini terakhir gitu ya. Kalau kita sudah paham framework digital marketing, lebih penting lagi sebenarnya membangun uh, sense of urgent, mengolah data dengan pendekatan yang kalau bisa itu scientific gitu ya, apa data driven decision making itu penting banget. Harusnya kalau sekarang di kampus-kampus seperti TELU itu sudah mengajarkan ke sana juga ya. Jadi decision making data driven gitu ya, itu udah menurut saya sebuah hal yang perlu ditanamkan gitu ya. Kalau di Telkom kayak gimana? Telkom itu jadi ada fungsi di pusat, ada fungsi pelaksana. Kalau di pusat biasanya banyak orang-orang pinter ya di pusat yang di Jakarta gitu. Mereka biasanya membangun cukup banyak tools-tools gitu ya. Tools-toolsnya itu banyak banget ya. Istilahnya banyak, ada Bright, Optics, segala macam. Belum lagi tools eksternal gitu ya. Bisa menggunakan data BPS, Google Analytics atau scrape data Google, social media, competitor movement. Ini kan terlalu banyak informasi. Nah, tugasnya saya saat ini gitu ya. Saya harus bisa melakukan data query dan juga processing. Nggak hanya sekedar bisa nge-grab data, tapi saya harus bisa eh, apa ya, menyajikan informasi menjadi sesuatu yang informatif agar atasan saya bisa membuat keputusan yang lebih baik gitu ya. Itu menurut saya cukup menantang ya. Ngumpulin datanya itu cukup sulit, tapi lebih susah lagi mengerjakan yang poin kedua, data, sorry, khususnya di poin 2.2 gitu ya, untuk mendapatkan insight. Ngambil data gampang, ya pakai SQL, HTML, Python gitu, oke lah gitu ya. Sulit juga, tapi lebih sulit lagi mencerna informasi menjadi sesuatu yang bermanfaat gitu ya. Nah, biasanya kalau di 2.2 ya sudah cukup banyak ya matriks-matriks yang diajarkan, belajar bagaimana itu mendapatkan ROMI gitu ya, return on marketing investment. Kemudian ada lagi ROAS, ada BCR, BCR itu benefit cost ratio, terus cost per leads dan lain-lain gitu ya. Bagaimana kita bisa melihat tren, growth, gap, achievement, sales funnel, dan lain-lain. Nanti sambil jalan, kalau sudah kecemplung di industri, nanti lama-lama tahu. Tapi intinya apa? Intinya adalah mana sih yang kita lakukan yang ternyata itu menjadi best practice. Kalau sudah jadi best practice, biasanya kita akan melakukan amplifikasi gitu ya, atau replikasi. Karena sudah bagus, kalau sudah bagus ya diterusin, dikembangkan. Tapi seringkali juga ternyata hasilnya jelek gitu ya. Ketika hal itu jelek, kita akan cari ini yang salah di mana, yang jelek gitu ya. Kalau udah ketemu yang jeleknya di mana, kita improve. Kurang lebih kayak gitu. Nanti menjadi program aksi, program aksinya kalau secara general kita membuat sales plan, kemudian kalau di digital marketing biasanya membuat communication plan gitu ya, nanti content planning gitu ya, dan lain-lain. Dan program terkait misalnya retention and leveraging gitu ya. Kemudian diimplementasi, kalau diimplementasi jangan lupa harus dievaluasi gitu ya. Dan ini nanti menjadi feedback yang sifatnya looping gitu ya. Jadi ini never ending proses gitu ya. Ini adalah yang saya lakukan setiap hari sampai nanti saya mungkin pensiun di Telkom ya usia 55 gitu ya. Ini yang saya lakukan setiap hari gitu. Mungkin nanti toolsnya berbeda-beda tapi cara berpikirnya kurang lebih seperti ini. Gitu. Oke. Ini sudah masuk ke sesi terakhir gitu ya. Ini ada yang tahu ini siapa? Oh, sudah ada namanya ya, mohon maaf. Jadi tidak saya tembak kayaknya. Ini dengan Jensen Huang. Jensen Huang ini uh, dunia gitu ya, dan ada quote yang menarik yang mungkin sampai sekarang pun saya jadi sering refleksi diri gitu ya. Jason Wang ini menyampaikan gitu ya, bahwa Anda tidak akan kehilangan pekerjaan karena AI, tetapi Anda akan kehilangan pekerjaan karena orang yang bisa memanfaatkan AI gitu ya. Jadi teknologi itu terus berubah. Nah, kita harus bisa beradaptasi karena kalau tidak bisa beradaptasi, kita menjadi tidak relevan. Saya di industri sales marketing, sorry, saya di industri telekomunikasi di bidang sales marketing, kayaknya ini udah tahun ke 12 atau 13 gitu ya, ditambah di Nestle dan lain-lain. Eh, Hal yang berubah itu, toolsnya itu mungkin akan berubah, metode mungkin akan berubah, cuman framework basicnya itu harus tetap ada gitu ya. Dan tools ini harus bisa kita adaptasi ya, seperti manusia ya pada umumnya kan berevolusi. Kalau dulu mungkin zaman industrial,
Dulu swadaya, dulu apa padat karya, sekarang menjadi mulai terotomisasi karena industrialisasi itu abad keberapa tuh? 18, 19 dan seterusnya masuk masuk internet. Kemudian sekarang masuk adanya AI. Kita harus bisa beradaptasi. Saya yakin ini sudah ditanamkan oleh Pak Ano, oleh Mbak Wahda dan tim dari Teli Surabaya. AI ini bagus untuk kerja, tapi jangan kebalik gitu ya. Jadi kalau misalnya sudah sedang kuliah, tolong pelajari semua hal-hal yang sifatnya fundamental dari Mbak Wahda, dari Pak Ano, karena itu bekal teman-teman ketika nanti lulus gitu ya. Frameworknya harus benar dulu. Apa? Framework dari purchase decision tadi ada AIDA dan lain-lain. Kemudian ada CBBM matrix itu dipelajari, sales funnel dipelajari, persona user persona pelajari. Kalau sudah punya basicnya, nanti tuh AI akan membantu gitu ya. Oh, saya mau bikin user persona eh, produk ini kira-kira apa ya? Oh, saya kayaknya nggak bisa diskusi sama teman-teman lagi pada sibuk. Pakai AI itu sangat apa ya, mendukung produktivitas. Tapi jangan kebalik. Jangan sampai kalau lagi ngerjain kuliah atau mencoba memahami pemaparannya Pak Ano pakai AI gitu ya. Itu jangan jadi kebalik ya teman-teman. Selama kuliah ayo harus bisa ikhtiar gitu ya untuk memahami yang diajarkan. Nanti kalau udah kerja pakai nggak apa-apa. Ini kayak zaman dulu, zaman saya masih SD, nggak boleh pakai kalkulator ya, karena karena kalkulator zaman dulu sangat memudahkan gitu. Ternyata sih baru tahu ternyata memang kita harus dipancing berpikir agar kita bisa berpikir secara kritis zaman dulu. Makanya nggak boleh pakai kalkulator. Mirip gitu ya. AI itu kayak kalkulator zaman dulu, tapi zaman now itu AI gitu ya. Nah, ini nggak boleh kebalik. Mungkin itu saja sharing dari saya. Semoga pemaparan saya pada pagi ini ada hal yang bisa dipelajari ya untuk kebaikan. Gitu. Selanjutnya mungkin saya serahkan ke moderator Mbak Wahda. Kalau mau dilanjut dengan sesi tanya jawab, monggo. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Rizal Ghazali untuk materinya. Ini kalau saya nyimak dari tadi materinya, kalau kata anak sekarang tuh daging ya, Pak Rizal ya. Jadi benar-benar apa yang kita alami sehari-hari ya Mas Mbak ya, itu benar-benar diterapkan oleh Pak Rizal. Mulai dari social media marketing, mungkin di sini Mas Mbak sudah mengenal yang namanya Instagram, mengenal namanya X atau Twitter, mengenal yang namanya apalagi ya mungkin TikTok ya, itu diterapkan di Telkom seperti itu. Suaranya agak menggema ya, panitia mungkin bisa dikecilkan. Oke, nah kemudian selain tadi sosial media juga kita belajar terkait bagaimana kalau kita itu mengcreate suatu kegiatan marketing juga harus dievaluasi ya Pak Rizal ya. Jadi kita nggak cuma jalanin project, tapi kita nggak pernah eval. Nah itu menjadi highlight untuk hari ini juga karena apa? Karena di sini kita orang Dikmar itu mungkin banyak yang bilang Dikmar itu gampang, Dikmar itu mudah, skripsi TA Dikmar itu gampang gitu ya. Tapi bisa dibilang eh, banyak hal yang sebenarnya bisa kita eksplor di Dikmar itu sendiri, terutama kalau kita mau karena data driven marketing ya Pak Rizal ya, seperti itu. Oke, karena di sini juga banyak angkatan baru ya, Pak Rizal, ada anak-anak angkatan 2025, 2024. Mungkin ke depannya ini materi yang bagus banget untuk kalian yang sekiranya nanti akan dipelajari lebih dalam di perkuliahan juga untuk fundamentalnya. Dan mungkin ke depannya juga kalian bisa di semester 6 ya, kita membuka kerjasama magang juga dengan Telkom Regional 3 dan langsung dihandle oleh Pak Rizal ini sendiri. Jadi kalau kita sedikit cerita, ada beberapa mahasiswa yang mungkin tadi sempat di-mention ada Mas David ya, yang jadi top of mind yang Pak Rizal gitu. Karena mungkin jago di editing, Dikmar juga bagus gitu ya. Nah, itu menjadi poin plus juga kalau kalian anak Dikbis, tapi kalian punya pengalaman di lapangan gitu ya. Jadi nggak cuma kuliah di kelas, seperti itu. Oke, mas-mas semua, karena materi sudah selesai dipaparkan, mungkin kita lanjut ke sesi tanya jawab oleh seluruh audiens. Saya persilakan kepada tiga peserta ya. Kita ambil tiga orang dulu untuk menyampaikan pertanyaannya. Oke, di sini sudah ada satu, Mas Davin. Oke, dua lagi mungkin mau raise hand dulu agar nanti dikip namanya oleh panitia. Satu, Davin. Ada lagi, Mas Raffi lagi. Selain itu ada lagi. Terakhir mungkin cewek-cewek. Kita belum ada cewek-cewek nih.
Oke, belum ada ya. Kalau begitu kita langsung mulai saja. Pak Rizal, apakah nanti jawabannya mau langsung dijawab atau kita kumpulkan dulu semua pertanyaannya? Boleh sambil ngalir aja ya kali ya, Mbak Wadah, biar Oke, nggak skip. oke. Boleh, boleh. Kita mulai dari Mas Davin dulu mungkin ya. Ini Mama Pres kita ya. Silakan Mas Davin. Oke, makasih banyak sebelumnya kesempatannya kepada Bu Hada dan teman-teman. Mungkin, tapi sebelumnya saya mau konfirmasi dulu. Kurang lebih di sini sebenarnya saya punya kurang lebih 3 pertanyaan, tapi di sini mungkin karena waktunya terbatas, ini boleh saya tanyain ketiganya atau cuman boleh nanya satu slot pertanyaan aja gitu. Bu Hada kira-kira. Mungkin sementara satu dulu Mas Davin ya. Tapi yang pingin banget kamu tanyain gitu ke Pak Rizal. Ya. Oke, oke, makasih Bu. Nah, kalau gitu satu pertanyaan dulu deh. Oke, baik Pak Rizal. Makasih banget juga sebelumnya kesempatannya bagi Pak Rizal. Makasih juga atas penyampaian materinya tadi. Dan bagi saya emang benar-benar daging banget gitu. Jadi mungkin satu pertanyaan dulu dari saya. Yang pertama itu satu satu itu adalah mungkin yang saya pilih itu hmm, tadi kan kita bahas terkait B2B sales marketing itu kerjanya bagaimana ya Pak ya. Nah di sini saya sebenarnya saya ikut organisasi gitu dan di organisasi saya posisi saya itu adalah sebagai Business Development Officer gitu Pak. Nah di sini saya sempat ngedenger ada kayak semacam irisan gitu atau kayak persamaan gitu antara B2B sales marketing dan business development gitu. Kalau di saya sendiri gitu di organisasi saya sebagai Business Development Officer itu kerjanya kayak prospecting, outreaching, sampai negosiasi dan tanda tangan kontrak bareng partner yang sekiranya potensial untuk kerjasama bareng organisasi saya gitu. Nah, pertanyaannya itu adalah kira-kira kalau di industri itu Business Development Officer dengan B2B sales marketing ini sama atau beda Pak kira-kira? Dan kalau semisal ada persamaan dan perbedaan gitu, kira-kira letak persamaan dan perbedaannya itu di mana? Itu sih dari saya. Terima kasih. Siap, siap. Eh, ini dari pendapat saya ya, Mas Davin, tim member apa ya, Mas? Tadi organisasi apa ya, Mas? Kalau boleh sharing. Kalau di saya sendiri ada Pak di ISEC namanya Pak. Itu di Bandung Oh, juga ASEC. ada ini. Oh, oke. Oh iya, iya. Ini ada teman saya di kantor Surabaya dari ASEC. Mana tuh, lupa tuh. Jadinya di kantor itu Inggrisnya bagus, bagus banget tuh. Oke, thank you ya. Ini berarti Business Development Officer. Menurut saya, apa yang dilakukan di business development itu mirip ya. Bahkan mungkin saya bilang di B2B itu salah satu pekerjaannya adalah business development gitu ya. Setiap industri atau perusahaan mungkin punya istilah berbeda masing-masing gitu ya. Kalau di Telkom sebetulnya role business development itu biasanya ditempatkan di kantor pusat gitu ya. Karena biasanya mereka mereka lakukan sifatnya itu lebih sifatnya ke strategik ya. Hal-hal yang sifatnya strategik, bagaimana business development bisa melakukan strategic partnership dengan pihak eksternal gitu ya. Kalau konteksnya itu sebuah produk atau project, itu biasanya ditempatkan di kantor-kantor pusat. Sebetulnya kalau di level regional seperti saya gitu ya, secara garis apa, secara gambaran umum kami juga melakukan hal yang sifatnya itu seperti itu gitu ya, business development. Tapi konteksnya mungkin tidak membuat sebuah gagasan atau proyek baru gitu ya, karena sifatnya kan kita implementator ya atau pelaksana. Jadi orang pusat, business development kantor pusat sudah menggagas sebuah program, bisa melakukan ini dan itu. Ini menjadi landasan atau dasar kami di teritori di kawasan kami untuk melakukan hal yang serupa gitu ya. Jadi pekerjaannya itu gambarannya kurang lebih seperti itu gitu. Dan biasanya business development itu kegiatannya lebih banyak di B2B ya. Kayaknya saya hampir jarang dengar business development itu ke B2C langsung gitu ya. Pun kalau misalnya B2C itu bukan benar-benar end user, tapi biasanya mitra. eh Beberapa teman saya lulusan MBTI juga loh, saya nggak endorse MBTI ini. Lulusan Telyu gitu ya. Lulusan Telyu kebanyakan angkatan saya itu, saya nggak tahu ya, kayaknya kerja di bank tuh banyak, tapi ternyata di industri lain juga banyak ya. Jadi teman-teman yang kerja di Grab, di Gojek itu banyak dan rata-rata role-nya itu adalah business development.
Dan sepertinya nggak tahu ya, pekerjaannya kayaknya menyenangkan ya di Gojek gitu ya, di Grab. Saya lihat teman-teman itu business development kerjasama dengan stakeholder eksternal. Contohnya mungkin kalau di Bandung tuh kan ada Mall Pascal ya, Pascal Hyper Square. Teman saya itu dia kerjasama dengan Pascal Hyper Square untuk membangun sebuah apa namanya shelter ya, shelter yang bisa di branding dengan brandingannya si Grab gitu ya. Itu keren ya menurut saya. Jadi sebenarnya pekerjaannya tuh related ya, di business development biasanya mayoritas atau porsinya lebih banyak mengerjakan hal sifatnya B2B. Mungkin bedanya di wewenang. Kalau wewenangnya biasanya kalau istilahnya business development, dia lebih luas, lebih strategik gitu ya. Kalau di Telkom ditaruhnya di kantor pusat. Kalau kami di teritori fungsinya sebagai pelaksana dari program yang sudah di-develop oleh teman-teman di pusat gitu sih. Mungkin itu ya perbedaannya ya, Mas Davin. Oke, oke Pak Rizal, cukup menjawab. Makasih banyak Pak Rizal. Mungkin boleh dari teman-teman lain memberikan pertanyaan. Makasih atas kesempatan. Ya. Oke, terima kasih Mas Davin pertanyaannya. Dari Mas Davin ini sendiri angkatan 23 ya Mas Davin ya. Jadi saya rasa udah banyak hal yang relate juga dan banyak apa namanya basic ya dari digital marketing maupun tadi juga sedikit membahas terkait BizDev gitu ya atau business development. Mungkin yang kedua ada Mas Raffi Akbar. Boleh nih nakama kita on cam dulu. Tadi kita belum tahu. Mas Raffi, silakan bisa on cam. Oh, lagi Ah, error ya tadi. iya Bu, mohon izin Bu, lagi Oh ya error. udah. Oke, silakan bisa mengajukan pertanyaannya. Terima kasih telah diberikan kesempatan untuk bertanya. Mohon izin Pak Rizal, ini saya punya IO startup lah. Kita punya sebuah event Pak. Nah ini kita sudah gencar-gencaran ke berbagai seluruh platform media sosial, lalu tradisional marketing, kita ke sekolah-sekolah, kita ke instansi-instansi, kita ke community, terus di digital marketing yang kita juga sudah gencar-gencaran dimanapun, di media sosial, di info lomba, info dan lain sebagainya. Namun kenapa ya Pak kok kita belum mencapai target yang kita butuhkan seperti misalnya peserta, lalu sponsor dan dan saya itu udah membuat event ini itu dengan riset dan tersistematis gitu Pak. Jadi kita memberikan value yang lebih untuk peserta juga, kita jual murah juga, bahkan gratis. Tapi kenapa kok target kita melalui pemasaran ini kok tidak mencapai gitu ya Pak ya targetnya? Itu faktornya apa apa ya Pak ya? Mungkin segitu aja sih pertanyaan saya Pak. Oke, ini sharing ya. Bukan berarti yang saya sampaikan ini eh, paling tepat itu menurut saya belum belum tentu karena ini sepertinya akan menjadi incidental atau case by case. Eh, saya mau tahu dulu sih ini event-event apa ya biasanya yang di apa direncanakan teman-teman. Untuk eventnya di skala pendidikan Pak, di lomba, kompetisi, seminar, workshop gitu sih Pak. Oke, seminar, workshop, target marketnya siapa? Target marketnya untuk SMA dan mahasiswa. SMA mahasiswa paling banyak akhir-akhir ini SMA atau mahasiswa? Em, SMA sih Pak. Iya. Oh SMA, oke. SMA ya. Kalau sebenarnya ini relate ya masih cukup relate sama yang kita lakukan di Telkom B2B karena salah satu segmen yang kami diminta ikhtiar di sana itu sektor edukasi ya khususnya di K12. Jadi SD, SMP, SMA itu kita punya tanggung jawab untuk sering melakukan kunjungan. Nah, memang cukup tricky ya jatuhnya kalau seperti ini itu bisa B2B2C ya. Bisa ke B2B-nya, bisa ke B2C gitu ya. Mana yang lebih baik? Sepertinya akan
case by case tergantung dari data yang diperoleh nih. Kalau kalau kami terakhir bikin event tuh baru banget sih, kayak baru kemarin lusa kalau nggak salah, baru kemarin lusa kita itu membuat event untuk uh, melakukan kegiatan sosialisasi ya, semacam webinar dampak dari bullying dan bagaimana kita bisa melakukan uh, apa improvement ya agar tidak terjadi bullying di sekolah tuh kayak gimana gitu. Nah, biasanya yang menjadi encore utamanya itu dari gimmick ya, gimmick. Tapi gimmick itu bukan berarti negatif ya. Gimmick itu hal-hal apa saja yang bisa menjadi hook agar mereka mau datang. Ini dari best practice-nya kami ya. Bukan apa, bukan berarti satu-satunya cara gitu. Kita harus cari hooknya dulu. Hooknya itu siapa pembicaranya, siapa narasumber. Nah, narasumbernya ini biasanya akan menjadi hook yang cukup kuat gitu ya. Misalnya kita mendatangkan narasumber yang sangat terkenal, walaupun nanti implikasinya ke duit ya. Semakin besar narasumber makin mahal. Nah, kita hitung-hitungan duit masuknya saya akan susah gitu ya. Kalau kami biasanya modelnya kolaborasi ya. Kita kerjasama dengan komunitas yang related gitu ya. Kebetulan kemarin kalau kami itu kerjasama dengan komunitas guru penggerak Jawa Timur gitu ya. Jadi kebetulan gitu ya, member dari komunitas guru penggeraknya itu dia itu aktif di sosmed. Jadi sosmednya dia itu kencang banget, followersnya besar, engagementnya bagus, dan heavy di TikTok. Oh, itu relate banget ya. Jadi kita harus tahu dulu audiensnya siapa sih. Kalau ternyata dia itu apa nyasarnya SMA, kayaknya zaman sekarang SMA itu pasti heavy-nya sudah mainnya ke TikTok gitu ya. Nah, kalau ternyata kolaborator kita itu kuat di TikTok, ya udah, Bapak jadi manggilnya Mas sih, Mas jadi narasumber, tapi kita minta bantu Mas gitu ya. Nanti Mas juga ada semacam konten-konten yang ditayangkan per event gitu ya. Intinya membangun semacam rasa penasaran dulu gitu ya. Mungkin biasanya sih konten-kontennya kalau kita lihat dia membahas bullying, fenomena yang terakhir itu yang viral, yang mana ya, kayak ada beberapa berita viral tentang bullying ya. Nah, itu dia akan angkat, ketika sudah angkat terjadi engagement, dan itu dia membuat semacam konten-kontennya itu series ya, dari konten satu 2 3 berkaitan, sampai akhirnya dia ngasih tahu, oh kita ada kok eventnya, nanti eventnya itu dengan Telkom tanggal sekian berapa. Nah, itu ya, harus tahu dulu siapa yang menjadi narasumber anchor-nya. Kalau sudah dapat narasumber anchor, eh, eh, kalau ada budget mau dimainkan ke konten-konten yang sifatnya push ads itu boleh gitu ya. Cuma harus hitung-hitung ya. Jadi kalau kalau saya basicnya kalau bisnis itu harus lebih besar leads daripada effort gitu ya. Kayaknya konsep sederhana ya. Cost itu harus lebih kecil dari benefit. Benefit harus lebih besar. Jadi dengan budget yang ada, mau kerjasama dengan KOL tadi ya, kan kita sebutnya KOL ya. Kerjasama dengan KOL, mau push ads itu tidak boleh cost-nya lebih besar dari benefit atau gain. Jadi teman-teman saya challenge, oke deh kerjasama sama KOL, oke. Terus kalian mau main push ads, monggo. Tapi matriksnya harus clear ya. Kalian mau nyasar apa, cost per leads-nya berapa, cost per impression-nya berapa. Itu boleh dianggarkan. Nah, karena kata kuncinya adalah anak SMA pasti heavy di TikTok. Ini mungkin bisa dibilang expert judgment ya. Karena dari hasil yang terakhir rata-rata memang biasanya kalau anak sekolahan itu TikTok udah heavy. Kalau didukung dengan data lebih baik lagi gitu ya. Terus itu push ads monggo. Terus jangan lupa gitu karena kita ini menyangkut dengan sekolah harus dilakukan B2B juga kalau bisa gitu ya. Kerjasamanya biasanya kalau kami kemarin itu langsung nembaknya ke tingkat provinsi. Jadi kita kerjasama dengan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur gitu ya. Bahkan kita langsung ke kepala dinas gitu, ke kepala dinas Pemprov Jatim gitu ya. Berhasil karena memang isunya tuh relevan ya, isunya kan lagi hangat, dan anchor-nya juga bagus, si sekolahnya jadinya menyambut, sorry, mohon maaf, pendidikan menyambut, oke deh, Telkom topiknya bagus, saya mau masuk gitu ya, apa yang bisa kami bantu? Nah, di situ ada kesempatan, oke Bu, mohon izin, kalau Ibu berkenan, Ibu boleh membantu kami untuk mengkomunikasikan program ini ke seluruh jajaran Ibu di tingkat kota kabupaten. Dan itu alhamdulillah bagus ya. Jadi kita bisa mendatangkan kurang lebih sekitar 700 orang. Ada yang murni dari digital itu kurang lebih 200-300-an ya. Sisanya tuh bahkan dari endorsernya sekolah, dari dinas pendidikannya gitu. Jadi itu dikombinasikan saja murni. Jadi kayak tadi saya sampaikan di awal, ikhtiar di uh, IMC gitu ya, Integrated Marketing Communication, dimaksimalkan. Mau yang murni digital dilakukan, terus kalau bisa pendekatan top down B2B-nya juga dilakukan
lebih baik gitu sih. Jadi hasilnya lumayan ya kemarin 700 orang hadir gitu sih. Itu kalau dari pengalaman kami ya yang memang sudah proven gitu. Cuman kalau secara teori eh, harusnya bisa di apa bisa dikaji per aktivitas tadi khususnya kesesuaian dengan tadi ya audiens tadi gitu sih. Kira-kira ini menjawab nggak ya Mas? Ada yang relate atau mungkin kayaknya beda Mas, nggak seperti itu kayak gitu. Gimana Mas Raffi Iya Pak, Akbar? Ah, Eh, di sudah terjawab sih Pak. Cuman yang tadi terkait dengan seperti yang influencer yang sudah punya nama dan mm-mm. di Instagram dia sudah besar, tetap kita tidak mencapai, ya Pak ya. Hmm. Oh ini Jadi kayaknya targetnya ketinggian deh. Enggak ya? sering demikian ya Pak ya. Oh gitu. Kayak gitu Pak ya. Gitu sih Pak. Ini mungkin ini case by case sih. Kayaknya nggak cukup hanya di sesi sharing ini harus mungkin ya ngobrol dulu ya. Pengen tahu sampai sejauh mana effortnya, terus apa yang sudah dilakukan. Karena setiap aktivitas tuh saya sebutnya ini ya use case. Setiap use case tidak bisa solusinya itu generik gitu. Pasti akan menjadi unik. Nah ini enaknya diskusi one by one gitu sih. Tapi kurang lebih kalau yang dilakukan Telkom kemarin kayak gitu sih. Kita ya B2C-nya kita lakukan melalui media digital lewat influencer KOL tadi. Terus B2B-nya juga kita lakukan dengan dinas provinsi. Enak. Biasanya kalau dinas provinsi itu mengeluarkan surat edaran itu manut semua tuh. Sampai kota kabupaten tuh manut semua hadir semua kayak gitu sih. Gitu sama gimmick. Nah, gimmicknya tadi kalau bisa biasanya ada sertifikat gitu ya. Ada uang, sorry, ada sertifikat sama kepengurusan uh, surat perjalanan dinas. Nah, itu biasanya akan jadi penyemangat juga untuk pesertanya. Misalnya kayak gitu. Gitu, Mas. Baik Pak, siap. Terima kasih Pak. Oke, terima kasih Mas Raffi Akbar untuk pertanyaannya dan juga Pak Rizal ya untuk jawabannya yang sangat gini. Kita mungkin menjawabnya by case banget tadi ya, karena dari case Mas Raffi ataupun tadi Mas Davin gitu ya. Ini memang mungkin bukan menjadi best practice ya Pak Rizal ya, tapi ini mungkin bisa menjadi sharing gitu ya. Kira-kira yang sudah pernah diterapkan oleh Pak Rizal seperti apa, sehingga mungkin bisa diterapkan oleh Mas Raffi ataupun Mas Davin, seperti itu. Oke Mas Mbak, karena mungkin dari waktu sudah pukul 9.45, mungkin kita cukupkan di dua pertanyaan terlebih dahulu. Jika nanti ada pertanyaan lebih lanjut, bisa kontak Pak Rizal. Mungkin tadi sudah ada di CV-nya ya, ada nomor HP. Kalau mau reach melalui LinkedIn ataupun Instagram, mungkin juga diperkenankan Pak Rizal ya, jika ingin sharing-sharing. Mungkin dari saya memberikan sedikit insight untuk perkuliahan tamu hari ini. Mungkin yang pertama tadi beberapa poin yang sempat kita pelajari juga di kelas, kita mengenal namanya AIDA ya Pak Rizal ya. Jadi AIDA ini menjadi fundamental, sangat fundamental, dan juga ternyata di industri pun diterapkan seperti itu, terutama untuk sales tadi ya, bagaimana kita bisa mencapai suatu sales. Kemudian tadi juga Pak Rizal sudah membahas terkait B2B, B2C-nya, bagaimana Telkomsel dan Telkom itu pada akhirnya kok memiliki segmen yang berbeda seperti itu ya. Kemudian juga ada beberapa poin terkait apakah bagus tradisional atau digital. Oh, ternyata dari Pak Rizal menyampaikan kalau itu tergantung gitu. Jadi bagaimana case-nya seperti apa, terkadang memang perlu keduanya mungkin Pak Rizal ya. Jadi tidak hanya tradisional ataupun tidak hanya digital seperti itu untuk marketingnya. Kemudian mungkin terakhir tadi juga yang menarik yang saya tangkap terkait sentimen Pak Rizal ya, bahwa ternyata di dunia marketing pun kita nggak hanya menjalankan proyek, menjalankan suatu program pemasaran, tapi juga kita mengevaluasi bagaimana opini masyarakat di publik gitu ya terkait brand kita, terkait produk kita. Sehingga sehingga apa? Karena sebenarnya itu juga bisa mempengaruhi tadi ya bagaimana pandangan masyarakat terkait brand kita dan juga mempengaruhi sales kita pada akhirnya seperti itu. Oke, mungkin itu untuk hari ini. Terima kasih kepada Pak Rizal Ghazali untuk materinya. Jika sekiranya Pak Rizal ada agenda, boleh meninggalkan Zoom atau mau standby di sini juga boleh Pak Rizal ya. Tuh, mungkin terima kasih kami ucapkan kepada Pak Rizal. Ya, terima Oke, kasih dan banyak Mbak selanjutnya, Mada, Pak Ano. sami-sami Pak Rizal.
Oke, mas-mas sekalian, tadi sudah ada materi. Di sini kita mau ada kuis kecil-kecilan juga nih. Mungkin kepada teman-teman semua yang masih standby di Zoom, bisa kita mulai dari tim operator untuk kuisnya. Oke, nah tadi kita udah dengerin pemaparan dari Pak Rizal yang keren banget dari materinya. Daging, ada fundamental, ada praktik, dan juga ada tools-tools ya, bahkan ada rekomendasi tools dari Pak Rizal yang sekiranya perlu kalian perdalami seperti Looker dan lain sebagainya. Kita ada kuis kecil-kecilan dari panitia ya di sini. Mungkin Mas Mbak bisa menjawab di kolom komentar untuk bisa memperkuat keilmuan terkait digital marketing ataupun knowledge terkait tadi ada Indibis, ada Telkom Indonesia secara general. Oke, mungkin bisa dimulai pertanyaan satu, panitia. Oke, kita bacain aturan permainan dulu ya, Mas Mbak ya. Jadi yang pertama, bisa pilih jawaban yang benar dari 4 pilihan, A, B, C, atau D. Yang kedua, ketik jawaban yang kamu pilih di kolom chat atau on mic. Yang ketiga, jawaban akan diberikan di slide selanjutnya. Oke, next. Pertanyaan pertama. Oke, Mas Mbak semua, silakan bisa menjawab di kolom chat ya. Angkatan 24, 25, 23, semua bisa menjawab. Segmen pelanggan manakah yang ditangani oleh Telkomsel? Tadi sudah sempat dibahas ya oleh Pak Rizal ya. Oke, silakan dijawab. 5, 4, 3, 2, 1. Oke, kita kunci jawabannya. Jawaban terus keluar, tapi kita lihat ya jawabannya benar apa. Oke, kalau Telkomsel itu household ya, mas-mas semua. Jadi tadi udah dibahas kalau bedanya Telkomsel sama Telkom. Kalau Telkomsel itu yang ranahnya B2C, Telkom itu yang B2B. Oke, keren banget ya. Banyak yang sudah menjawab A. Selanjutnya, pertanyaan kedua. Peran utama digital marketing di segmen government atau pemerintah adalah sebagai apa? Kira-kira, apakah main sale, sentimen, solusi projektis, atau pendukung dalam branding? Oke, kita hitung mundur. 5, 4, 3, 2, 1. Oke. Nah, jawabannya adalah D ya. Oke, saya lihat masih banyak yang jawab C nih. Padahal kalau di government, Dikmar itu sebagai pendukung untuk branding dari governmentnya itu sendiri, dari pemerintahnya. Oke, move on pertanyaan ketiga. Oke, solusi Telkom untuk mengatasi lack of competence di Salesforce Effectivity adalah, jadi kalau sekiranya kurang kompetensi gitu ya, butuh apa nih ya untuk pasarnya Telkom? Kita jawab dalam 5, 4, 3, 2, 1. Jawabannya adalah training, mentoring, dan coaching. Nah, ini solusi dari Telkom ya, kalau sekiranya kurang kompetensi ya, jadi ada solusi training. C sama D ternyata sama jawabannya ya, opsinya ya, panitia. Ternyata berarti jawabannya boleh C, boleh D. Oke, next question. Pertanyaan keempat. Solusi digital Indibis sekolah menargetkan segmen pelanggan apa? Kakak-kakak. Oke, ini easy peasy ya. Boleh jawab dalam 5, 4, 3, 2, 1. Oke, panitia, tampilkan jawaban ya. Jawabannya adalah bimbel, univ, maupun pesantren. Oke, nilai 100 untuk semua peserta. Kita masuk ke pertanyaan terakhir ya. Oke, last question. Siapa yang bisa menyapu bersih? Benar semua. Salah satu kategori utama dalam digital marketing activation di Telkom B2B adalah, oke, cukup menantang ya pertanyaannya ya. Kira-kira kalau mau aktivasi Dikmar, yang mana nih kategorinya? Kita hitung mundur ya dalam 5, 4, 3, 2, 1. Oke, jawabannya adalah social media management. Oke, aplaus untuk kalian semua yang sudah menjawab dengan benar ataupun yang masih belajar ya, it's okay. Karena nanti ke depannya terutama untuk angkatan 24 maupun 25 nanti akan banyak mendapatkan materi terkait rumpun digital marketing.